Ya, selamat pagi para petani pemula. Selamat datang kembali di Dani Riani Channel. Kembali kita bertemu lagi di sawah, khususnya sekarang saya berada di Kota Weton dengan beberapa sawah. Ada dua sawah di samping saya. Satu adalah sawah yang padinya sudah memasuki proses bunting, masa bunting, fase bunting, dan satunya adalah fase bunga buah. Yang akan kita bahas pagi hari ini adalah tentang fase bunga buah. Jadi setelah melewati fase pembuntingan, dia akan memasuki fase bunga buah. Di mana fase ini sangatlah kritis. Artinya kita harus betul-betul merawat agar penyerbukannya itu sempurna, pengisiannya juga sempurna. Jadi ini adalah masa kritis, makanya saya sengaja membuat konten ini agar petani jangan melakukan penyepraian atau penyemprotan hama penyakit atau nutrisi atau obat-obat lain ke padi pada fase atau masa bunga buah ini. Oke teman-teman petani pemula, kita langsung ke TKP, kita selidiki. Oke teman-teman petani pemula, ini adalah fase bunting, ini juga fase bunting. Kalau yang ini adalah fase bunga buah. Proses penyerbukan tanaman pada fase bunga buah ini berlangsung 6 hari, yaitu teman-teman kita lihat hari pertama dan kedua sepertiga ini, sepertiga malai ujungnya. Hari ketiga dan keempat sepertiga malai bagian tengah. Hari keempat dan hari kelima sepertiga malai dari bawah ke ujung pangkal. Jadi proses penyerbukan itu cuma 6 hari teman-teman. Jadi kenapa saya membuat konten ini, karena sangat berpengaruh dampak atau hasil itu adalah pada proses ini. Jadi hindari aplikasi atau penyemprotan yang akan mengganggu proses ini penyerbukan. Jadi itu akan sangat mengganggu sekali. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan penyemprotan atau penyepraian, sebaiknya kita lakukan pada saat fase sebelum itu, yaitu fase bunting. Jadi kita harus melakukan ketepatan obat atau nutrisi, hormon segala macamnya adalah fase bunting, agar ketika dia sudah masuk ke fase bunga buah dan dia mengeluarkan malai dan mengisi, itu betul-betul menghasilkan hasil yang bagus. Tapi kalau misalnya di fase bunting kita tidak melakukan penyepraian atau penyemprotan, lalu fase bunga buah, kita coba menahan diri untuk melewati fase bunga buah. Kita melihat malai padi sudah keluar melewati setengah bagiannya, 85% sampai 90%. Itu kita boleh melakukan penyepraian atau penyemprotan, atau orang biasa sebut masak susu. Jadi sudah ada pengisian. Jadi teman-teman para petani pemula, singkat saja, simpel saja. Kalau kita mau mencari tahu, tapi kita harus pelajari dan memahami agar tidak mendapat kesulitan. Ke teman-teman petani pemula, jangan lupa like dan subscribe channel Dani Riani. Kita bertemu lagi di fase-fase berikutnya, dan saya akan membuat konten tentang sesuatu yang bermanfaat buat para petani pemula dari Sabang sampai Merauke dan di mana saja pun berada. Jadi hindari penyemprotan dan penyepraian pada fase padi bunting.
fase padi bunga buah. Jadi kalau mau lakukan penyemprotan adalah sebelum fase bunga buah, yaitu fase gunting. Oke, terima kasih. Mungkin cuma sekian dari saya seperti itu. Salam saya dari Kota Betun. Terima kasih. Salam petani pemula untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi.